Emang gitu, Iwel. Saya sering tuh baca di internet gitu ya. Kemudian juga ada kadang-kadang artikel-artikel pendek bicara tentang dunia kerja, kemudian juga tentang gambaran Gen Z ya di dunia kerja, kritik terhadap dunia kerja yang dilakukan oleh Gen Z. Nah, itu yang buat saya kemudian tertarik untuk membahas masalah ini. Gimana sih sebetulnya ya masalah yang ada di kantor ketika generasi yang bekerja di situ itu lintas generasi, milenial, Gen Z, Gen Alpha. Oh, Gen Alpha udah kerja belum tuh? Ini kita bahas ya bersama pakarnya, seorang praktisi dan juga pakar HR, Human Resources, yang lebih senang dipanggil sebagai HR agitator. Nah, Pak Rinaldi. Pak Re, apa kabar Pak Re? Baik Mas, baik. Ya, betul kan? Gimana Mas, baik kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi HR agitator ya, HR agitator. agitator. Itu maksudnya apa tuh? Saya bilang agitasi misalnya kan. Ya, Lagu Dewa tuh, agitasi murahan dan ya. Prinsipnya gini, kalau kita HR itu kan sebenarnya dia itu seperti pengasuh. Mm-mm. Ya, pengasuh itu eh, yang dijaga itu adalah norma. Oke. Nah, kalau udah agak-agak melenceng dari norma atau belum nyampe normanya, kita di HR ini punya kewajiban untuk ngarahin orang-orang yang mau diarahin HR tuh ke sana. Nah, maksudnya agitator tuh misalnya nih kalau ada leader ya, tapi tidak berpenampilan atau berperilaku sebagai leader. Nah, kita HR tuh harus ngingetin dengan cara apa gitu. Salah satunya kita mengagitasi dengan keresahan-keresahan yang harus dibuat. Misalnya nih, oh ada karyawan di bawah nih yang lagi komplain. Kok atasan nggak ada feeling apa-apa ya gitu. Nah, kita di HR tuh harus membuat suatu agitasi ke atasan supaya dia berperilaku seharusnya sebagai leader. Nah, itulah makanya ketertarikan HR itu bukan cuma ilmu-ilmu HR yang normatif gitu, tapi juga harus membawa nilai tambah buat lingkungannya, buat organisasi. Nah, itulah tertarikan saya itu menyebut HR agitator gitu. Gitu, Mas. Ya, saya juga sering tuh Pak Re diundang sebagai motivator ya ke berbagai perusahaan untuk memberikan motivasi. Itu sering banget ya. Program motivasi itu bukan hanya saya aja, mungkin motivator yang lain itu biasanya untuk para leader. Ya, untuk para leader nih. Emang menjadi leader itu susah ya Pak Re ya? Sebenarnya bukan susah atau mudah ya jadi leader. Leader itu sebenarnya bagaimana dia bisa mengarahkan. Nah, kadang ada yang leader atau person yang memang backgroundnya itu memang udah dari awal diciptakan. Jadi misalnya dari orang tua, dari guru terutama gitu ya, atau dari lingkungan, ya lingkungannya aktif, orang tuanya juga demanding apa segala macam ya. Tapi ada juga yang leader-leader yang mungkin ya, yang topik kita hari ini nih ya gitu kan. Misalnya tiap-tiap generasi itu kan punya keunikan, ya. Contoh senior-senior kita ya, misalnya kita sebut dengan generasi baby boomers gitu kan. Baby boomers ini nggak ada demandingnya itu karena dia itu bukan karena dia melakukan sesuatu yang yang seharusnya, tapi itu yang mereka jalani. Maksudnya gini, keterpaksaan gitu ya, karena kondisi dulu kan sulit ya. Mereka tuh ngerintis dari awal, kemudian mengalami masa-masa sulit ya, dan itu juga mereka kepada generasi setelahnya itu tidak ingin generasi setelahnya itu gagal. Nah, makanya kalau tadi dibilangin, oh banyak nih yang ikut-ikut program leadership. Sebenarnya kalau kita lihat dari generasi-generasi yang tadi ya disebutin baby boomers ya, Gen X, Gen Y, milenial ya, yang nanti yang sekarang anak-anak kita ini juga ada yang alpha gitu ya, itu punya keunikan sendiri-sendiri. Kadang kita ada nyebut tiap masa ada tokohnya. Nah, tiap tokoh ada masa. Jadi generasi ini tidak ada yang salah sebenarnya, ya. Baik baby boomers, Gen X, Gen Y,
milenial, kemudian alpha gitu ya, Gen Z gitu ya, yang sekarang kita bahas ini, itu punya keunikan. Tinggal kita mendudukan dalam satu environment, jangan sampai contohnya Gen Z, ya. Gen Z ini kan cenderung orang-orangnya yang maunya penuh kepastian, ya. Kemudian juga orangnya straight to the point, ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau punya pengalaman, punya anak buah atau rekan kerja yang masuk di range Gen Z ini, Pak, Mas, ya. Mereka ini generasi yang pertama kali berani menyatakan kalau bekerja itu ke atasan ya ngomongnya. Kalau capek ya capek Pak saya Pak. Gitu. Generasi kita kan nggak berani tuh, ya. Kalau ngedumbalnya iya sama rekan kerja gitu, tapi sama atasan nggak berani kita ngomong. Nah itulah, leader itu memang harus diciptakan, gitu. Kalau nggak bisa diciptakan lewat kondisi lingkungan, ya tadi ya, keluarga, kemudian sekolah, pendidikan, ya. Kalau nggak lingkungan yang lebih besar gitu ya. Nah itu makanya leader itu memang harus diciptakan. Gitu. Kalau di sini Pak, ini tim saya ini Gen Z semua. Oh Gen Z. Karena saya sudah training, mereka nggak akan bilang kayak gitu. Saya capek Pak, nggak akan bilang gitu. Paling pas saya datang ke sini ada tulisan lagi capek, mereka nggak ada. Itu lagi capek. Itu Gen Z plus itu berarti. Gen Z plus. Jadi seorang leader sekarang ini penuh tantangan gitu ya, Iya, Pak Are ya. betul. Menghadapi milenial dengan karakternya sendiri, kemudian Gen Z juga dengan caranya sendiri. Emang benar Pak Are, Gen Z itu kayaknya susah diatur sehingga akhirnya nanti dalam pekerjaan pun suka-suka dia gitu. Kalau kita nggak memahami betul mendalami bahwa Gen Z itu maunya apa gitu ya. Mungkin awalnya kita bilang wah mereka suka-suka aja nih, susah diatur gitu ya. Sebenarnya mereka itu yang mereka inginkan adalah sistematik ya. Mereka mikirnya itu sudah sistemik gitu loh. Jadi kalau ngerjain ini hasilnya apa nih? Jadi beda kalau kita dulu kan generasi kita disuruh ngerjain ini kita nggak nanya nih, Pak nanti hasilnya apa nih? Buat kami apa nih? Kalau Gen Z enggak Pak, gitu. Kalau Gen Z tuh mereka pengen tahu ujungnya apa nih dari yang saya kerjain, ya menghasilkan apa sih dan benefitnya buat saya apa. Nah inilah yang mungkin banyak yang loose dari para leader-leader yang punya anak buah Gen Z ya, itu agak miss gitu ya. Kadang itu dianggap sebagai, kalau ada Gen Z atau karyawan yang Gen Z-nya nanya, Pak kalau saya ngerjain ini buat saya apa benefitnya? Nah itu apalagi kalau baby boomers gitu ya, generasi kita, generasi X gitu kan, kamu ngapain sih orang di saya atasanmu, percaya aja deh gitu. Kalau mereka enggak gitu. Berarti mereka tidak suka basa-basi gitu Pak? Betul, straight to the point gitu ya. Terus juga mereka kalau lihat satu aturan, mereka mau aturan itu berlaku untuk semua. Jadi bukan aturan yang hanya untuk ke bawah, tapi ke atas juga berlaku. Nah makanya banyak yang leader kalah arang nih dari mereka nih. Pada saat mereka misalnya ditegur, kamu kenapa masuk terlambat misalnya? Lah bapak lebih telat dari saya katanya gitu. Kalau atasan pasti jawabnya, oh saya kan atasanmu. Oh nggak bisa Pak. Aturan ini kan dibuat buat semua karyawan. Bapak karyawan atau bukan? Nah inilah yang perdebatan ini yang mestinya dipahami dulu kalau atasan-atasan atau leader yang punya anak buah atau rekan kerja yang masuk ke generasi Gen Z tersebut. Ya Gen Z ini kan yang lahir tahun 1997 hingga 2012 ya, Pak ya. Dan salah satu keunggulan mereka adalah yang harus diakui juga nih generasi Pare dan generasi saya. Jadi kita beda generasi kan, Baby Boomers dan Gen X. Oh enggak, aku Gen X. Oh Gen X. Gen X. Berarti saya milenial dong. Kita harus beda pokoknya. Salah satu kelebihan dari Gen Z inilah mereka digital native. Betul. Iya tuh, ini warga aslinya digital itu mereka lah gitu kan. Betul. Nah kalau kayak kita ini bukan native ya Pak ya. Nah kita ini kan kayak apa ya,
Orang yang berusaha untuk beradaptasi dengan digital. Betul. Kita ini masuk di generasi yang tadinya analog, Mm-mm. ya. Kita ingat dulu telepon masih yang puter. Iya. Kalau ada yang pencet pun sebenarnya masih analog, Mm. tapi dipaksa masuk ke dalam proses awal digitalisasi. Mm. Sedangkan Gen Z ini mereka apa-apa tuh sudah digital, Digital. ya. Masuk ke restoran, ke kafe apa. Yang ditanya bukan menu, Mbak, password WiFi. Nah, itu. Iya, iya. Itu. Kemudian Gen Z ini juga demanding terhadap timeline-nya cepat. Hmm. Karena mereka kebiasa dengan era digitalisasi ini. Contohnya kayak sekarang kalau mereka mau makan ya, Hmm. ambil gadget ya, pesan 10-15 menit nyampe. Hmm. Ya, gitu. Jadi kalau mereka demanding terhadap timeline atau hal-hal lain dalam pekerjaan, nah itu harusnya atasan atau leader itu cepat mengantisipasi, gitu. Kalau seorang leader gitu, mereka bisa juga jarak antara seorang leader itu ada gap generasi dengan staffnya atau bawahannya yang Gen Z gitu, Gen Z gitu. Nah itu cara mereka untuk memahami seperti apa Pak Rija? Saya baca tuh banyak artikel kadang apa ya mengatakan wah Gen Z nggak bisa kerja, nggak mau kerja, suka-suka dan sebagainya. Dan kemudian ada juga hal-hal yang kemudian generasi di atasnya tuh diminta untuk memahami dia. Kalau diminta memahami kan berusaha untuk memahami kan belum paham sebenarnya Pak Ari. Nah biar connect nyambung itu gimana sebenarnya caranya? Nah, ini berdasarkan pengalaman ya. Kita dari beberapa tempat ya. Ada satu tempat atau satu bidang usaha yang komunitas generasinya itu ada 4 ya. Ada baby boomers, ada Gen X, ada milenial, ada Gen Y, ada Z, ya. Nah, ini kan jadi kayak apa ya? Yang satu apa-apa tertulis, ya. Merintahkan, misal baby boomer, oh semua dicatat segala macam. Yang satu pakai email, yang satu mau diperintah kalau udah ada instruksi by WA, ya. Yang satu modelnya suka ngeprint, ya. Yang satu apa? Senangnya di koridor pertemuan nggak resmi misalnya. Nah ini yang harus Untung nggak ada yang masih pingin di fax dulu ya. Tidak apa-apa di fax dulu. sekarang udah nggak ada ya. Ini yang Gen Z nonton tau nggak fax ya udah di googling nanti ya. Mesin fax. Nah itu dulu penting banget tuh. Iya, nanti ditampilin nih di gambar sini. Mesin fax tuh ini nih. Nah yang dibutuhkan itu sebenarnya kalau dalam organisasinya yang harus berubah, gitu. Jangan generasi anak-anak kita ini atau yang di bawah kita ini yang disuruh ngikutin yang lama gitu. Iya, ya. iya. Gitu. Jadi maksudnya gini, Mas. Kalau kita pengen mereka berhasil, ya. Kan sebagai atasan kan kita wajib untuk membuat mereka ini mendukung program kerja kita. Nah, kita harus buat satu ekosistem ya yang semua bisa berjalan nih dan disepakati oleh generasi-generasi yang ada. Jangan hanya memihak ke satu generasi. Misalnya hanya memihak ke Gen Z. Semua aplikasi di perusahaan itu digital misalnya. Bayangin nih yang baby boomers yang biasa pakai SMS ya. Dia kan punya keterbatasan nih. Paling nanti yang disuruh sekretarisnya juga yang Gen Z nanti yang oh kamu approve ini ya. Akhirnya apa yang dimaksud dari proses tersebut nggak berjalan nih. Gitu. Ya jadi berarti Gen Z ini kan yang mereka lahir di dunia baru, namun sering dipaksa kerja dengan sistem lama gitu Iya, ya. nah itu yang mereka menganggap wah kok sistem lamanya karena gini Gen Z ini kritis, ya. Mereka bisa membedah satu sistem ya. Nanti mereka akan lihat kelemahan, kelebihan yang buat dia apa. Nanti mereka kan gini, kalau sistem ini nggak cocok buat saya, ya udah, saya nggak akan lama di sini, gitu. Harusnya kan terbalik nih, sistem itu dibuat supaya semua generasi environment-nya itu
applicable. Tuh. Iya. Jadi kalau kita mengalami langsung misalnya nih Pak Are ya di sebuah organisasi gitu ya, kita melihat bahwa ini banyak sekali nih ya generasi-generasi yang ada di situ antar lintas generasi. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan besar ya, bisa gitu kan? Betul. Perusahaan-perusahaan besar kan yang seperti itu. Nah itu biar supaya solid agar visi, misi, dan tujuan perusahaan itu tercapai itu gimana mensinkronkannya Pak Are? Ini sering banget loh saya dapat undangan gitu, misalnya kayak kick off meeting atau misalnya pertemuan akhir tahun, temanya gitu, tema motivasinya nih Pak, bagaimana caranya mensinkronkan supaya antar generasi ini biar nyambung kerjanya gitu. Ya, yang paling utama sih sebenarnya komunikasi ya. Gitu. Tapi juga kalau kita sebagai praktisi HR, kalau saya kan mainnya di bagian yang ngingetin keresahan-keresahan nih. Contoh yang Gen Z ya, kita arahnya Gen Z. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh praktisi HR terhadap generasi ini ya. Saya ambil contoh misalnya ada perusahaan yang branding employment-nya itu terlalu bagus ya, sehingga pada saat generasi Z ini masuk bekerja di situ dan tidak merasakan experience ya seperti brandingnya, mereka udah langsung nggak tertarik gitu ya. Nah makanya hati-hati buat perusahaan terhadap employee brandingnya ya. Jangan berbeda dengan employee experience-nya gitu. Yang kedua, yang kesalahan berikutnya nih, itu ada yang tadi saya sebut, value-nya itu berlaku hanya untuk ke bawah. Jadi value-value yang positif, peraturan apa segala macam berlaku ke bawah. Nah, buat mereka ini nggak main gitu ya. Gen Z itu nggak mau dijadikan anak tiri atau warga kelas 2. Ya, perlakuannya harus sama. Gitu. Kesalahan berikutnya itu ya yang tadi, kalau komunikasinya nggak bisa dijalin, maka mungkin nggak akan bisa ada yang merekatkan antar generasi nih. Makanya harusnya atasan atau leader yang harus berubah, gitu. Jadi nggak bisa lagi kita kalau orang baby boomers atau kita sendiri ya memaksakan kehendak kita 100%. Jadi gimana kita bisa menyatakan tidak kepada Gen Z, tapi dengan tidak langsung ngomong tidak. Atau sebaliknya, Mas. Kita bilang iya, tapi tidak langsung kita bilang iya. Nah itu kan perlu pengalaman ya, perlu explore ya. Dan perlu kemampuan komunikasi juga seperti itu ya. Dan dia mengatakan bahwa Gen Z ini tidak loyal katanya. Benar nggak tuh? Nggak loyal Gen Z ini? Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana ya. Kalau lihat dari sudut pandang non Gen Z mungkin iya, nggak loyal ya. Baru contoh misalnya gini, ada karyawan yang bukan Gen Z, perlakuannya dikasih sama atasan A, padahal pekerjaannya sama. Tetapi si Gen Z diperlakukan B, ya. Nah buat Gen Z ini mereka nganggap inkonsistensi terhadap atasannya. Nah mereka pengen punya atasan atau siapa panutannya yang konsisten, gitu. Karena buat mereka itu penting, gitu. Nah kalau dibilang nggak loyal, mungkin nggak loyalnya hanya kepada inkonsistensi dan ketidakadilan. Kalau Gen Z itu ciri-ciri kode kerasnya itu, mereka akan sensitif terhadap ketidakadilan ya, dan tadi ketidakkonsistenan. Jadi buat siapa yang pemirsa podcast ini ya, yang ada di lingkungan atau mempunyai jabatan ya, tolong dipahami bahwa untuk problem inkonsistensi dan ketidakadilan, tolong untuk Gen Z ini agak lebih diperhatikan ya. Jadi kalau tadi Mas bilang Gen Z nggak loyal, nggak sepenuhnya benar gitu ya. Karena itu ada alasan kalau mereka nggak loyal. Gitu. Nggak loyalnya karena inkonsistensi sama ketidakadilan. Gitu Mas.
Dan katanya kalau sama Gen Z ini juga kalau kita bicara itu harus yang pasti-pasti katanya gitu. Iya, Pasti-pasti itu harus jelas arahnya apa nih. Jangan suatu yang mengawang yang buat mereka itu nggak bisa nangkap nih maksudnya apa sih gitu. Jadi kan betul. sebagai leader kadang-kadang kan kita cuma kasih kisi-kisinya aja Pak Rey. Udah kerjain aja deh, tujuan apanya tuh udah tanggung jawab leader ke atas lah gitu. Tapi kan lu nggak usah tahu, kan seharusnya begitu ya. Iya, tapi di Gen Z ini agak beda. Hmm. Mereka itu bukan kayak kita ya. Kayak kita kan ya kayak tadi tuh, lu urut aja apa kata atasan. Nah, buat mereka tuh balik lagi, mereka pengen ada arti dari yang mereka kerjakan. Hmm. Jadi kalau mereka disuruh misalnya, kamu buat ini ya, Pak, kenapa harus buat ini? Hmm. Gitu. Kadang kita kalau nggak biasa ditanyakan seperti itu kan kita kayak apa ya, amarah gitu ya. Ngapain sih anak baru kemarin sore kok nanya-nanya kenapa gitu kan? Tapi di situ dia punya apa ya, alasan untuk bertanya. Karena dia ingin, tujuan utamanya sebenarnya ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Jadi kalau kembali lagi, jangan salah persepsi kalau misalnya ada Gen Z yang bertanya terhadap tugas yang diberikan kepadanya yang terlalu banyak misalnya. Pak, kenapa harus segini sih gitu? Atau misalnya gini, kadang Gen Z itu juga protes itu atau komplain pasti ada solusinya tuh. Gitu. Kadang kita merasa dengan kebiasaan kita sebagai atasan, oh proses A sampai B itu 2 jam. Kerjain ya, habis itu nanti kerjain ini. Pak, dulu kan Bapak anak buahnya banyak. Ini saya kerjain sendiri katanya gitu. Nggak bisa Pak 2 jam gitu. Nah, mestinya atasan itu menggali lagi, kenapa kamu nggak bisa satu jam? Dia akan jelasin tuh, tap. Nah, disitulah perlu peran atasan ya untuk menggali ya bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Gen Z itu mereka perlu penjelasan detail sebenarnya. Kalau udah dijelasin mereka nerima kok gitu, asal ujungnya jelas gitu. Jadi sebenarnya itu bikin manajemen dalam suatu organisasi menjadi lebih efektif atau malah nggak efektif, Pak Rey? Justru kalau saya ya melihatnya sebagai seorang agitator HR itu yang harus dihidupkan gitu ya. Jangan kita merasa terlalu nyaman dengan kondisi atau sistem yang ada gitu. Jadi dengan adanya tadi ya masukan, kritikan gitu ya. Nah itu kan membuat organisasi dinamis ya. Tinggal bagaimana mengatur konflik itu gitu ya. Nah inilah yang perlu diasah dari tiap leader nih. Nah kelemahan dari Gen Z sendiri sebenarnya apa Pak Rey? Kalau kita mau rekrut nih tim kita ya. Wah ini kayak Gen Z ya, karena memang pasti banyak Gen Z juga sekarang kan yang untuk sekarang eranya ya kan. Nah kita apa nih gitu loh yang ini kelemahannya kita harus tahu nih supaya kita juga bisa menyelami mereka gitu. Iya, kalau kita lihat kan berkali saya tanya Pak Rey, oh katanya Gen Z enggak kan Pak Rey ini betul. semua tadi kan gitu Ya. loh. Jadi gini, kalau Gen Z itu dia akan believe terhadap apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya dalam proses perekrutan nih, oh kalau ditulis misalnya kan dulu kita sering tuh ngerekrut itu, oh pengalaman sekian tahun, kemudian ada tuh terakhir tahan terhadap tekanan. Tekanan ya. Nah, mereka kalau itu mereka udah itu tuh. Udah udah mereka baca itu udah enggak lah gitu. Saya kan mau kerja bukan mau ditekan-tekan gitu. Nah mungkin itu jadi bahasanya tuh harus yang lugas. Ya mungkin menyebutnya jangan under pressure atau segala macam. Misalnya menyebutkan aja, misalnya bersedia untuk lembur di luar jam kerja. Kemudian hal lain misalnya. Atau tahan dengan tanjakan. Tanjakan kalau tekanan udah ya udah lama. Kan, sekarang tanjakan. Ya. Bikin ngos-ngosan. Tapi ada loh Pak yang saya baca juga itu ya di media sosial orang bercerita bahwa
ada Gen Z ini ketika melamar pekerjaan dia sudah membatasi diri, bilang kenapa dia bilang lembur, saya mau kerja sampai jam 5 tapi nggak terima lembur katanya. Ada. Karena buat mereka yang mereka butuhkan kan hasil pekerjaan ininya. Jadi gini, kadang kita juga di apa dalam prakteknya senang nih dengan Gen Z itu karena mereka result oriented gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita ya jadi ceritain jelek-jeleknya generasi kita nih ya. Generasi Pak Rey maksudnya. Ya, pokoknya saya lebih Iya, atas dari pokoknya harus Mas lah. beda gitu. Ya. Kalau bisa lama ngapain harus cepet sih gitu kan? Iya, iya. Gitu kan. Sama tuh dengan yang di tempat-tempat yang baju coklat-coklat gitu kan gitu. Nah, buat mereka ini mereka lebih mentingin apa? Mental health ya. Kalau bisa dikerjain cepet, saya bisa lebih cepet nyantai nih Ya. gitu. Dan dia bisa beraktivitas yang lain misalnya. Jadi kalau dibilang Gen Z itu memang bekerja itu sebagai apa? Aktualisasi diri. Kalau generasi sebelum Gen Z kerja itu sebagai pengabdian gitu. Ini kan beda nih ya. Iya, iya. Kalau pengabdian ya disuruh atasan apa aja oke lah, disuruh lembur sampai pulang 2 hari kemudian oke gitu ya. Kalau buat mereka enggak gitu. Jadi harus apa ya? Apa yang diucapkan dengan yang dilaksanakan itu harus sesuai oleh Gen Z. Ada yang mengatakan Pak Rey, katanya masalah Gen Z itu bukan pada Gen Z-nya gitu loh. Ya. Ya kan? Jadi bukan pada Gen Z-nya, tapi adalah pada lingkungan tempat Gen Z itu berada, mereka masuk ya pada lingkungan ini, yang kemudian mereka merasa wah ini kayaknya bukan seperti ini deh. Tapi apakah memang harus mereka yang menentukan gitu loh situasi dan lingkungan tempat kerjanya itu? Gini, sebenarnya kalau itu kan kembali lagi kepada tadi tiap masa ada tokohnya, tiap tokoh ada masanya. Ada dari kalau kita apa kita iris ya, ada nanti tuh irisan yang antar 4 generasi ini ya. Tetap itu ketidakadilan ya sama inkonsistensi. Nah, upayakan ini bahwa ketidakadilan itu supaya adil, menjadi adil. Inkonsistensi menjadi konsisten. Maka semua generasi ini berjalan bersama nih. Kan kita suka lihat nih, ada apa startup misalnya ya. Yang dipakai supaya menarik Gen Z ini apa? Oh, tempat kami ada 1 lantai khusus gym misalnya. Ada yang untuk meja pingpong apa segala macam. Buat mereka tuh cuman aksesoris gitu. Yang dibutuhkan mereka itu tadi keadilan sama konsisten gitu. Nah, dengan environment itu mereka bisa bekerja gitu dengan baik. Ya kan kalau kita juga sering dengar itu istilah sekarang itu healing, nah dikit healing gitu kan, mental health gitu. Nah apakah mereka ini sebenarnya tidak tahan banting gitu, jadi dikit healing atau kemudian muncul istilah mental health itu, atau mereka ini sebenarnya nggak tahan, bukan nggak tahan banting, dia nggak tahan melihat situasi yang udah ada gitu. Iya, jadi gini, salah satu itu nular ya dari Gen Z healing ternyata sampai baby boomers juga ngomongnya healing, Pak. Iya healing ya, Iya, healing. Ada yang atau saling healing mereka sebenarnya. Jadi baby boomer lihat Gen Z ini dia jadi healing, pengen healing gitu, ini susah banget, ini ngeliat ke atas, ini bikin gua mental health juga nih bos nih gitu. karena gini, kalau mereka kan melihat dari mereka kan generasi yang melek data ya sekarang. Mereka punya preferensi nih. Oh, umur hidup ya. Terus umur kerja efektif tuh berapa gitu ya. Terus mereka pengen yang mungkin kalau yang apa? Yang baby boomers atau yang generasi sebelum Gen Z itu merasa mereka baru bisa healing itu setelah pensiun gitu atau masa pensiunnya gitu. Kalau Gen Z enggak, mereka merasa bahwa tekanan kerja ya, tekanan berinteraksi dengan rekan dan lain-lain itu harus dinormalisasi dengan segera. Makanya muncul istilah healing yuk. Nah, sebenarnya healing bukan karena dia sakit gitu. Dia pengen menjaga supaya dia tidak ke arah tadi mental health tadi tuh gitu. Ketakutan mereka kan sekarang mental health gitu.
bukan karena mereka nggak bisa ngikutin perkembangan gitu ya. Mereka paling adaptif kok itu. Iya. Gitu. Dan Gen Z ini katanya nih Pak Are ya. Ini karena mau ngobrol sama Pak Are, jadi saya pelajari soal Gen Z ini atau Gen Z ya gitu loh. Katanya Gen Z ini tidak minta diistimewakan sebenarnya. Iya, Mereka betul. tidak minta diistimewa, tapi ada yang nyebutkan juga tuh Pak Are. Mereka tuh minta waras, Pak Are benar kan gitu? Ya, benar. Nah, jadi Gen Z tidak minta istimewa, tapi mereka minta waras. Pasti pernah dengar dong Pak Are. Orang saya baca tuh dari papernya Pak Are kok. Iya, jadi mereka minta sebenarnya kewajaran ya. Hmm. Jadi norma yang wajar itu sebenarnya yang paling mereka apresiasi gitu. Mereka nggak minta hal-hal yang tadi tuh yang tadi sebutin. Oh, minta fasilitas, minta ini, minta ini. Kalau disediain ya udah, oke. Tapi bukan itu. Mereka minta kewarasan aja sih Iya. gitu. Nah, sebenarnya ada 4 yang harus misalnya kita pahami ya. Yang perlu diwarasin nih ya. Ya. Yang pertama itu Tunggu, mana kata waras saya jadi ingat Sri Mulat, sing waras ngalah. sing waras ngalah. Oke. Oke, Pak Are, lanjut Pak Are. Iya. Wah, kalau Sri Mulat berarti baby boomers tuh. Gak, waktu Sri Mulat hits kan saya udah itu udah Gen X yang baru lahir. Oh, berarti ini Sri Mulat Reborn. Reborn. Jadi ada 5 hal tuh yang mesti kita jadi highlights ya. Gen Z ini yang pertama mereka minta peran yang jelas. Yang tadi tuh nggak mau tuh yang kabur ya, awang-awang, janji-janji gitu ya. Apalagi kalau experience-nya berlawanan. Ya. Yang kedua aturan yang konsisten. Ya. Hari ini bilang A, besok bilang B, hari ini tempe, besok bacem gitu kan. Nah, mereka langsung ilfeel tuh. Iya. Ya. Yang ketiga itu kalau mereka melakukan kesalahan atau ada hal yang perlu diperbaiki, mereka ingin langsung just in time, ingin langsung disampaikan. Nggak mau, kan kadang kita, contoh, kita melakukan review performance management tuh kadang semesteran ya, atau setahun sekali, semester bisa 6 bulan. Atau, buat mereka tuh keterlambatan sesuatu yang nggak bisa diterima. Kalau ngasih tahu, pas saya salah dong gitu. Kan saya bisa langsung ngerubah itu ya. Berikutnya tadi kalau misalnya kita buat rekrutmen, pertanyaan mereka tuh kan kadang kita menutup closing interview itu dengan selalu menyampaikan ada nggak yang adik mau tanyakan. Yang paling sering ya mereka menanyakan, Pak 5 tahun di sini saya jadi apa nanti. Ya, jadi kalau si rekruternya nggak punya bahan karir path, ya jalur karir, ya udah. Mau digaji berapa Gen Z? Nanti gue nggak seperti ini nih gitu. Nah terakhir yang keempat apa kelima? 3 baru Pak tadi Pak. Jalur karir masuk akal. Oh yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima, ya diperlakukan layaknya manusia. Oke. Nah mereka memang generasi yang paling native digital ya, digital native ya. Tapi juga mereka pengen diperlakukan layaknya manusia. Ya, pengen diopeni ya. Diopeni itu apa ya? Ya dirangkul, open itu dibuka Pak, open. Dirangkul. dirangkul ya, ya. Kemudian dikasih pengarahan ya bahwa mereka bukan tools ya, gitu. Kalau tools beda perlakuan kan. Yeah. Oh kalau nggak bisa, kalau rusak diganti. Kalau mereka pengen, misalnya, kok kamu performanya kurang ini ya? Oh saya belum dapat trainingnya Pak. Gitu. Sebelum kita milih trainingnya, mereka udah nyampin ke kita, Pak. Yeah. Ini Pak trainingnya. Gitu. Nah itu. Iya, jadi untuk menghadapi Gen Z ini dalam dunia kerja, kalau berdasarkan pengalaman saya Pak Are, kita juga perlu kesabaran dalam memberikan feedback. Maksudnya nggak bisa langsung
Ini pengalaman saya dengan tim misalnya gitu ya, kalau mereka mengusulkan sesuatu saya nggak tahu, saya juga jangan sok tahu dulu dari mereka. Betul. Ya kan? Dia ngomong istilah-istilah, kalau saya nggak ngerti saya tanya mereka, atau kalau malu nanya sama mereka, googling dulu Pak. Ya kan? Ya. Oh, maksudnya ini. Betul. Nah, jadi biar nyambung, ya kan? Apalagi ya terkait dengan teknologi ya, karena bilang tadi itu mungkin sama maksudnya gitu kan. Pertama kata kita dulu di sistemnya analog, sekarang mereka digital, ini sudah ada pemuktahiran. Sementara otak kita tuh masih yang analog ini. Ya, Ya kan, ketika kita paksakan karena kita nggak berusaha memahami yang apa disampaikan oleh mereka, akhirnya mereka bingung. Ini gimana sih? Gen Z ini sebenarnya ini ya, mereka ini generasi yang dimudahkan ya. Kalau dulu kan kita mau cari data apa segala macam, zaman saya ya, kalau nggak clipping ya ke redaksi gitu ya, datang. Kalau nggak ke perpustakaan ya, Iya. perpustakaan kampus, perpustakaan provinsi gitu Iya. kan. Kalau mereka ini modelnya big data gitu. Jadi semua data yang mereka mau preferensikan bisa muncul di depan mata. Jadi jangan sampai gini, kita ngomong sesuatu yang tidak update, disampaikan ke mereka, mereka langsung, langsung kita di downgrade tuh penilaiannya. Karena ini Gen Z ini generasi yang paling tidak bisa dibohongin. Kalaupun kita bohong, mereka akan ngecek. Ya. Gitu. Nanti lain lagi nih, habis Gen Z, Alpha lebih parah lagi Mas. Itu kita menghadapi lagi tuh setelah Gen Z ini ada Gen Alpha dengan persoalannya. Ya, Iya. Pare tadi kita ngobrol-ngobrol ini ada ya notulen Pare. Saya pengen bacakan lagi 5 tadi itu poin yang dari Pak Are. Nah, 5 hal inti tadi itu, ini menarik sekali. Ya. Ya untung saya punya notulennya rajin Pare, catetin sama dia ya. Jadi 5 hal inti ini penting karena saya mau bacakan ulang untuk yang nonton emang gitu Iwel. Yang penting kalau menghadapi Gen Z ini, pertama peran harus jelas, betul Pak Ari ya? Betul. Harus jelas nih perannya nih gitu loh, jangan abu-abu, nggak jelas karena mereka butuh kejelasan. Dan hubungan juga gitu Pak Ari, butuh kejelasan mereka ini. Kepastian. Kepastian ya, Iya. gitu. Kalau nggak pasti udah. Nggak mau yang hubungan lain aja tanpa status ya. Nah, pokoknya dia ini hubungan yang bisa update status. Nah. Betul. Kedua, atasan konsisten. Nah, ini nih buat para leader ini. Iya. Gen Z itu butuh atasan yang konsisten. Betul. Gitu. Yang ketiga, feedback cepat. Ya. Nah, feedback cepat contohnya kata Pak Ari tadi itu kebiasaannya kan kalau HR itu kasih evaluasi 6 bulan per semester atau mungkin per tahun gitu ya. Nggak harus HR sih. Kadang kan Atasan. ada yang atasan Oh iya, langsung. atasan langsung. Kamu setelah saya dari evaluasi 6 bulan, loh Pak kenapa nggak kemarin kasih tahu saya salah? Iya. Saya bisa memperbaiki langsung ya. Jadi gitu ya. Feedback cepat butuh. Ketiga, jalur karir yang masuk akal. Jadi mereka itu udah kritis itu. Jadi 5 tahun ke depan saya masuk di sini menjadi apa nih? Betul. Gitu kan. Nah, kalau di sini tim di sini semuanya Pak Raya mau editor, kameramen, kreatif. 5 tahun di sini semua jadi host. Nah, kalau mereka jadi host saya jadi apa? Nah, saya tanya lagi, kalau kamu jadi host saya jadi apa? Nah, kemudian 5 diperlakukan sebagai manusia. Iya. Ini penting banget ya. Jadi siapa sih yang nggak pingin diperlakukan sebagai manusia gitu Pak Ria Ya. gitu loh. Jadi mereka tuh apa bahasa Jawanya apa? Diwongke. Diwongke. Wongke gitu ya Pak Ria. Oh. Oke Pak Ria, kita punya nih di sini itu di terakhir tuh kalau Pak Ria saya kasih namanya TRR. Apa tuh? Nah, TRR itu adalah tips rahasia Ray. Coba Pak Ray kasih. Gue kasih tips rahasia nih Pak Ray untuk yang mau lagi cari kerja, sedang kerja atau ingin peningkatan kerja. Nah, ini yang buat lagi mau cari dulu nih, ya. Kalau yang udah kerja mau cari kerja nanti dulu deh. Oke. Ya. Gitu. Nah, ini yang buat yang mencari kerja. Yang pertama itu wawasannya harus broad ya. Jadi jangan cuman yang akan dimasuki aja. Jadi kita harus ya cari menambah wawasan kan bisa macam-macam nih, cari pengalaman ya. Mungkin sebelum bekerja bisa magang dulu ya. Atau yang lain-lain ya, kursus ya. Banyak nih sekarang nih kursus-kursus yang memang sebenarnya orang-orang yang masuk dulu ya zamannya kita. Itu banyak gapnya itu karena mereka ilmu prakteknya kurang. Sehingga atasan banyak yang komplain. Nah,
buat yang lagi mau cari kerja, lengkapin lah kompetensi ya, wawasan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu apa yang nanti akan dipakai dalam dunia kerja. Tuh. Terakhir ya, kalau dulu kita buat apa namanya itu Mas? Kalau mau lamar kerja kertas itu Oh, CV, CV. kurikulum vitae Kurikulum ya. vitae. Buatlah kurikulum vitae yang menarik, semenarik mungkin tapi faktual. Jadi yang menjual ya. Kadang banyak yang rekruter tuh kalau udah ngelihat CV-nya itu nggak menarik, nggak dibaca itu. Nah ini juga saya koreksi juga buat para rekruter. Bukan artinya kalau CV nggak menarik orangnya tidak oke gitu ya. Tapi tetap harus di-review ulang gitu ya. Tetap dibaca lah ya Pak Tetap Re. dibaca, menghargai gitu ya. Dia ya kalau zaman saya sampai gadein mesin tik buat motokopi CV ya dulu kan, ngelamar kerja segala macem ke berapa puluh perusahaan. Nah, balik lagi ke yang buat para pencari kerja, carilah pekerjaan-pekerjaan yang jangan yang muluk-muluk dulu nih, mau jadi bos misalnya gitu kan, ya dari yang bawah dulu deh gitu. Ya kita ngerasain tuh nanti dari bawah, pada saat kita nanti duduk di posisi yang di atasnya, kita tahu kesulitan-kesulitan di bawah apa sehingga kita bisa ngasih solusi gitu. Nah itu yang buat pelamar. Buat yang udah kerja, jangan dulu deh ya, kondisi lagi sulit nih gitu ya. Jaga pekerjaannya dengan melakukan berkontribusi terhadap perusahaan tempat kerjanya sebaik-baiknya. Itu yang paling penting ya. ya. Baik, Karena gini Mas, kalau yang udah kerja masih mau nyari kerja, kasihan yang mau ngelamar kerja nih. ya udah punya kerja bersaing dengan yang pelamar kerja. Iya. Kemarin Pak Re sempat kirim saya one-liner, saya menarik istilahnya one-liner. One-liner. Apa Pak Re one-linernya Pak Re? Nah, ini sebagai penutup ya, Ya. penutup dari pembahasan Gen Z ya, bahwa buat siapa saja nih yang berinteraksi dengan Gen Z, jangan nganggap Gen Z itu sulit dikelola. Oke. Jadi kita yang harus bisa beradaptasi ya, dan jangan ngebohongin Gen Z. Nah, itu udah apanya? Yang nggak boleh dilakukan lah, haram gitu ya. Gen Z dibohongin tuh haram. Gitu. Jadi intinya Gen Z bukan sulit dikelola, mereka sulit dibohongi Sulit gitu ya. dibohongi, Oke. betul. Pak Re, terima kasih sudah berbagi di Sama-sama. Emang Gitu Iwel. Sukses selalu untuk Pak Re dan sekian terus ya Emang Gitu Iwel, dan jangan lupa saya masih kayak YouTuber lain tuh. Subscribe, like and share.